بالندي أن الله درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويتفل على مثل في سر النبي وعلى النبي في سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأجر الطيب باليسر سيدنا محمد المختار والي الأضوار وصحب الأخيار على النعم وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul muhtaramun dan sanak bertaan termasuk terkhusus buat Habib Muhammad. Mudah-mudahan sidin sehat bertahanlah. Berkat sidin kita dipanjangkan umur, mudah rezeki, yang belum kawin kasih kawin. Termasuk sidin juga. Pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah dan taufik, diberikan gerak kita bisa datang kemari dalam melaksanakan menuntut ilmu. Karena hakikatnya kita menuntut ilmu adalah semua gerak yang kita jalankan adalah Allah yang menggerakkan. Salawat serta salam selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita ta'zimkan, kita besarkan dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Syekh Sarwani Abdan didatangi busu. Busu ini sudah tua. Guru ulun ini sudah tua. Beri ipang amalan kesana sanggup mati. Ujar guru Sarwani, apa jawabannya? Banyaki baca salawat suai. Banyaki baca salawat. Lalu Syekh Hasan Al-Basri didatangi seorang ibu. Si ibu tadi mempunyai anak ubinian bujang meninggal. Keberungan anak sidin ini mucil. Kata beko diatur lalu meninggal. Limbah meninggal, entah kenapa jadi meninggal, pokoknya kisahnya meninggal. Lalu si ibu tadi kegenangan lawan anaknya, lalu datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wahai tuan Syekh, anak ulun meninggal, tapi ulun kegenangan, anak bertamu, minta amalan sekira ulun bisa bertamu dengan anakku. Lalu tuan Syekh tadi beri amalan, lalu si ibu tadi lalu diberi amalan. Setelah diberi amalan, setelah mengamalkan amalan dari tuan saya tadi, tahu amalannya apa, kita tahu juga, pokoknya kisahnya amalan gitu aja riwayatnya. Lalu si ibu tadi bermimpi lawan anaknya, tapi mimpi bertemu dengan anaknya dengan pakaian compang camping, merista benar orang Banjar, sakit barang dilihat. Melihat keadaan anaknya seperti itu, maka tiba-tiba terbangun dan mendatangi kota Syekh Hasan Al-Basri. Wahai tuan Syekh, kayak apa ulun melihat anak ulun di dalam kubur keadaan sangat menyakitkan. Pokoknya ulun kada purun melihat keadaannya, bajunya hancur, awaknya kada acak-acakan, kada kuat rambutnya, kada macam-macam, pokoknya kada nyaman dilihat. Akhirnya tuan Syekh Hasan Al-Basri mendengar keluhan si ibu tadi, sedih. Ayo akhirnya si ibu tadi pulih. Nah malamnya tuan Syekh Hasan Al-Basri bermimpi lawan binian itu juga anak sidin tadi, tapi dengan pakaian yang begitu megah, pakai mahkota, pakaian bagus. Ternyata si binian tadi dikubur dengan orang 50 orang. Yang 50 itu termasuk binian yang kada bagus bertaat. Tapi nang dilihat tuan Syekh Hasan Al-Basri bukan nang sama nang dilihat dengan ibu. Ternyata binian di situ tadi semuanya pakaian indah, bagus. Lalu tuan Syekh bertakun, ikam anaknya si ibu yang ngadu kepadaku kau, inggih kenapa? Ibu mama ikam tuh mengadu lawan aku, ujarnya mengisahkan kisah ikam dalam keadaan menyedihkan. Tetapi kenapa begitu aku melihat ikam dalam keadaan mulia seperti ini?
Tuan saya, kami dikubur di sini ini buan fajir, bebuan binian pendosa di sini, sekitar kurang lebih 50 orang. Begitu mama itu bulik, maka ada datang orang saleh. Yang orang saleh melewati pekuburan sini, membaca salawat 1 kali, dihadiahkan lawan kami. Langsung spontan kami mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Langsung dirubah, diganti. Nah, asalnya dipandang oleh mamanya kada nyaman, berkat salawat yang dibaca orang saleh tadi, maka kami jadi berubah seperti ini. Nah, jadi kehebatan daripada salawat. Mudah-mudahan salawat yang kita baca malam hari ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, menambahkan cinta kita kepada zuriat Rasulullah, menambahkan dengan harapan kita mendapatkan syafaat. Karena puting itu yang paling penting. Apa itu puting? Bukan puting susu lain. Puting apabila kita meninggal. Tadi yang dibaca Rabbi faj'al tadi nang serakal tadi tanah husnal khitami, itu ujungnya lah lebih waja'alna, pokoknya kayak itu dah. Pokoknya dengan harapan mudah-mudahan dengan salawat kita diberi di akhir kalimat diberikan husnul khotimah. Adapun bab kita sedikit berkisah tentang korban. Ya, para korban siapa kalau enak dikorbankan siapa kan? Barangnya siapakah dikorbankan? Asal jangan kubur perasaan aja makanya lah. Korban perasaan barang aja. Jadi kisah korban tadi diriwayat di dalam Quran, asalnya kisah tentang Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma Musa qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Manakala Nabi Ismail lagi lucu-lucunya, belum kenal benar. Qala ya bunayya, ujar Nabi Ibrahim, wahai anakku, ini arafil manam, aku melihat hikam di dalam waktu tidurku. Anni adzbahuka, aku disuruh menyembelih hikam. Fanzur madatara. Oh iya silakan. Fanzur madatara. Menurut hikam kayak apa? Mael. Malam tadi aku mimpi disuruh Allah menyembelih hikam. Menurut hikam kayak Pak? Jaga kita nih deh, jaga kita aja Pak. Abah kita ada kira-kira menyuruh toh ya. Oh, rupanya abahnya tuh sudah. Kita masih kekanakan. Toh malam tadi aku bermimpi toh disuruh menyembelih hikam. Nah bakal ada abah aja yang Tuhan ini sembelih, aku ini masih anom baik. Ya Allah, itu mau ada anak yang ada soleh, tapi mun anak soleh kada kayak itu. Jawabannya apa? Qala ujar Nabi Ismail, ya abati if'al, wahai ayahku, if'al, kerjakan, matur selama Allah yang menyuruh, satajiduni insyaallah minas sabirin. Namun Allah yang menyuruh, pian jangan khawatir, ulun akan terima apa yang diperintahkan Allah, ulun tetap akan menjadi hamba-Mu yang sabar. Nah, jadi kebalikannya alamun kita, padahal waktu mimpi Nabi Ibrahim, malam pertama bermimpi nangka itu, jangan-jangan iblis yang mau marah kini. Malam kedua kayak itu pulang, mimpinya sama menyembelih Ismail. Malam nang ketalo kayak itu pulang. Nah jadinya nih, makanya petakun nama Ismail, Jamael kayak apa menurut pendapat ikam, udah bahaya laksanakan aurun gental haroba akhirnya menyembelihlah maasah parang. Rahat maasah parang, datang iblis. Purun kayak menyembelih anakmu itu, anak saya kongannya hanyar, maka lagi lucu-lucunya anak sembelih kah, idhab ya lain, ambilkan batu dilemparnya. Aku nih Allah yang menyuruh, bukan ikam. Jar iblis, nah ya kada kawak rupanya Ibrahim ini dia dibibisai. Coba ibang udah tangi mamanya. Oh Acil, ada kalian Acil, yang Acil itu basic kita, bener ya Allah. Tunah anak pian sembelih abahnya, atau abahnya lagi basah parang. Rupanya mamanya ini taguh juga dengan keimanan dihabarkan oleh Al-Quran tadi. Amun itu Allah yang menyuruh, aku pasrah dah, aku ada kuah menenang hati, Allah Ta'ala nama menyuruh. Nah ya pulang aja iblisnya, aku ada kuah dipariki. Akhirnya mendatangi Ismail. Kamu tahu lah kenapa kamu ini siapa gerang kopi.
tahu lah ya bikin si anom kamu nak disumbali abahmu muya kah yuhai kenapa pak aku rela aja nah yam jadi iblis 3 kali mendatangi ini kada tambus Ibrahim akhirnya apa maka dipersilahkan Allah begitu mau disembelih maka Allah datangkan kambing kibas dari surga. Nah pengertian kurban arti kurban artinya koroba mendekatkan gara-garanya mimpinya disuruh Allah ini anak mendekatkan kepada Allah dengan cara berkorban walaupun anak dikorbankan tetapi apa begitu mau disembelih datanglah kibas dari surga. Sekarang kurban ini nang termasuk wadah kita ya Allah biasanya sikong orang kesan 1 orang misalnya kambing sapi sikong betujuh ya Allah atau misalnya sukang aja Nabi itu berkorban 2 kambing yang pertama apa ujar Nabi kambing yang pertama ini korban gesanku dan gesan keluargaku. Kambing yang kedua, aku berkorban gesen aku dan umatku. Nah, jadi pian berkorban itu kada tunggal lingkungan kan si A si B si gitu kada. Gesen aku dan keluargaku. Misalnya aku nih berkorban kambing. Sajaku berkorban gesenku dan keluargaku. Kada nang betunggal lingkungan nah. Ada kita nih lain lo. Ikungan disambat si A si B si B si ano keluargaku berlima tunggal lingkungan. Amun korban kada kayak itu nang kayak itu tuh akikah. Lamun akikah mau kada mau besambat sikong-sikong. Bedanya akikah dengan korban. Kalau akikah dilaksanakan pertama pada kelipatan 7. Misalnya anaknya lahir hari tanggal 1, hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 atau hari yang ke-21, kelipatan 7 ma akikahi. Lamun kada ada kaina alhamdulillah ulun sampai ini belum akikah lagi. Bari di kampung ayam aja adanya. Ayam di kampung ada makan aja ngaleh. Bakal pagi be sambal acan lawan kareng. Kayak amat menyembelih kambing, bingung ayam kan. Ya Allah. Ya kan mudah-mudahan ada rezekinya ya Allah. Amin. Jadi kalau akikah itu kadang aja dipaksakan karena hukumnya cuma sunnah, cuma kebiasaan kita orang yang belum berakikah murtahinun tersanda. Lamun ada kita ada kemampuan lalu kita berakikah, hakikatnya apa? Mensyukuri anakku ini lahir dalam keadaan sehat, anakku lahir dalam keadaan sempurna, tangannya 2, matanya 2, telinga 2, mulutnya 2, mundobinian mulakian sikong jadi hidungnya 2. Syukur mensyukuri karena ada yang lahir kada betangan, telinga matanya buta ya Allah. Nah, kita hakikatnya mensyukuri harga. Adapun korban, amun korban gesen serumahan. Pertama di sini kisah yang tadi, lalu di sini ada beberapa hadis Rasulullah tentang hukum berkorban. Man kana lahu sa'atun wa yudahu fala yaqrabanna al-musalla, barang siapa memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkorban maka kada boleh menegati musola Nabi. Maksudnya apa? Alamun kita berlebihan duit, ya Allah, duitnya ada nanti korbankan, cuma kadang berkorban. Ujar Nabi jangan memarahi masjidku Madinah. Lalu yang dinamakan mampu tuh kayak apa? Ya kalah. Yang dinamakan mampu tuh yang pasti dulu tempat tinggal sudah ada, ya lah. Ya mobil tuh ada aja toh walaupun buruk misalnya. Hari-hari kita kedalaparan, sisa duit nang di rumah ada, amun mau ongkos ikan sekolah karena sawat hutang ke tetangga sebelah, ya lah. Artinya membayar kreditan sita ini cukup aja, bayar lampu cukup aja juga, ada masih sisanya berlebihan, tapi itu tetap itu hukumnya masih sunnah. Tapi ujar Nabi dianjurkan namun ada kemampuan. Sunnah berkorban idza ra'aitumul hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhaha falyumsik an sya'ri wa idfarihi. Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit dari rambut dan kukunya. Maksudnya jangan mengurangi. Kita boleh
menyembelih makan binatang kurban dibagi 3. Jadi bagi 3 tuh misalnya kambingnya tuh dagingnya 9 kilo misalnya, yang 3 kilo agen kita kurban, 3 kilo hadiah. Hadiah ini siapa aja menerima, walaupun orang sugih. Kalau pang tetangga kita ini lebih sugih pada kita, tapi karena gesen hadiah lalu boleh kita beri. Nah, ketiga hanya sedekah fakir miskin dibagi 3. Kita makan sepertiga, dan sunnah kita memakan daging kurban. Kalau pang kita berkorban yang aku sudah berkorban jar, kadang lagi kurelakan kada, justru kita memakan daging kurban itu yang sebetulnya sunnah. Jadi kita mensyukuri nikmat tadi karena ada kemampuan, lalu aku makan daging kurban ampunku juga. Artinya mun ada aku kada bisa makan kambing jar, aku berkorban kambing coba karena kalau pesan kambing jangan dikarase kopina rabah. Ngalih kena rabah bujungan kejang-kejang, lamunnya mengkawa aja barangnya kukuahnya barangnya asal ada ingohnya kambing barang. Nah itu korban. Anak makan kukunya atau sumsumnya dia kalau pina kada tahan pulang paling-paling dijijiletin. Kalau minimal kalau kita nak melaksanakan sunnah tapi bila kita berkorban ada umpat sedikit barang dengan kurban kita. Pertama, sepertiga kesan kita di rumah, sepertiga kesan hadiah. Nanang hadiah ini terserah diberikan kada harus fakir miskin, pokoknya orang nang parak rumah lawan kita, karena sesuatu itu nang paling parak apapun terjadi wan kita orang nang paling parak. Kita ada musibah meninggal belum datang orang jauh, nah di rumah sudah datang ya no, ada apa sebelah meninggal pasti orang nampar rumah, nah kita bahagia itu. Lalu yang ketiga fuqara wal masakin, waktu penyembelihan kurban. Man dzabaha qabla sholati fa innaha dzabaha li nafsi wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukihi wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum sembahyang Id, maka itu bukan dinamakan kurban. Nah, jadinya kayak menyembelih kita menyembelih ayam di rumah, jadi ini makan seorang walaupun dibagi-bagi, artinya itu bukan masuk binatang kurban. Apabila ingin menyembelihnya limbah sholat Id hari raya Idul Adha lalu dibagikan, maka itu akan menyempurnakan ibadahnya, dan itulah disunatkan kita membagi kepada kaum muslimin. Bah misalnya bang tetangga kita ada orang Subalah, nah, kita berkorban, kita subhanallah Subalah, boleh kada diberi? Boleh benar. Nah, apalagi orang para kita tetangga kita, karena walaupun tetangga kita ini bukan seagama, ini namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi orang kafir yang perlu dilindungi. Makanya kalau orang Islam berada di lingkungan banyak orang Kristen dimusuhi. Ya, di mana aja posisinya? Di Cina, Uighur, di Filipina, di mana ada orang Indonesia sedikit, di India, di Kapungi, di Pokole. Tapi kalau orang lain Islam di wilayah orang Islam, mananya karena asal jangan mahor masing-masing, ini ada mahor, itulah kewajiban, itulah yang dimanakan apa namanya persaudaraan walaupun kada seakidah. Jadi kehebatan nah di sini sama kita walaupun kita rahat berkorban walaupun ini bukan seakidah dengan kita, bolehkah kita beri? Boleh aja diberi. Walaupun ini amun ada yang lain bang dahulu lah nang sekitar kita nih, misalnya bagian dagingnya cuma 5 bungkus, 5 bungkus, 1, 2, 3, 4, 5 cukup dah, walaupun ini teparak ban kita cuma nang lingkungan kita sudah pas dah 5 bungkus ini gini jadi bagi. Nah amun lebihan hanya menyobalah barangnya baunya menyobalah ya lah ontan plastik lainnya kuahnya tadi ya. Hadis tentang memperlakukan hewan kurban. Nah ini beban penyembelihan lawan puang tukang jagal nih. Aku pernah menyaksikan apa orang merabahkan sapi, kasihan betis berdarah-darah, kengangalihan merabahkan gara-garanya apa? Ini kada bercucuk, ininya tajam, sapinya begagah benar, diandak, dijerat di pinggir jalan raya, jadinya ingar. Begitu menangkap, nah akhirnya bepaksaan, nang bepaksaan kayak tersiksanya, batis diangkatnya sampai luka-luka batis, jadinya belum sudah sakit. Makanya di sini
Ujar Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa in qataltum fa'asinu qitrata wa idza dhabhtum fa'asinu dhibhata wal yuhiddil ahadakum syafratuhu wal yurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah menulis kepada kebaikan, setiap sesuatu akan ditulis dengan kebaikan. Fa idza qataltum fa'asinu qitrata, apabila kalian membunuh sesuatu maka perbaik membunuhnya dengan cara baik. Misalnya ada kelajenggeng masuk ke rumah, membunuhnya jangan ditangkap, tatak buntutnya, tatak badisnya, tatak hidungnya, jangan buak langsung sekalian. Jadi kan dosa lagi, walaupun ini harus dibunuh, jangan kayak itu membunuhnya. Termasuk kada boleh membakar binatang. Samut masuk ke rumah, menggunakan minyak gas cocol seperti ini, ada boleh juga gitu. Nah kita nih lah sebutengnya meigut nyak samut ambilkan baygon ngos matian minyak itu kita emang, tapi nggak ada kawai nggak ada, jadi daripada diikut lagi mati sekalinya. Cuma cara membunuhnya tadi itu jangan membunuh lawan, jangan disiksa dahulu. Nah tetakinya atau gak digitan apa aja sih itu cara mentang-mentang menyangat tadi anu kalajengking, tapi jangan bunuh. Amun mau sekalian kok wa idza dzabhtum, dan apabila mau menyembelih binatang hewan kurban, maka fa'ahsinu dzibhata, perbaiki sesembelihannya. Nah di sini perlunya kita mengaji tentang cara menyembelih binatang supaya apa? Supaya mencukupi syarat dan rukunnya. Karena kadang wajib hafal kita menyembelih, ada kau yang menyembelih binatang ini, kada kau hasil aku ini menyembelih jar ayo kayak asal adalah dingnya, ayo cak coba di situ injamu kada biasa menggetar, nah kalau pindah pingsan di situ ini belum pagat. Pertama wal yuhidda ahadukum syafratuhu, pertama yang dijaga adalah lading harus nang landep. Ulun pertama menyembelih di kantor gubernur, ladingnya tumpul omak kayak gergaji sama sekali, no kada sing lubang kan majar kuli bujur lading kalahin nggak, maka lading madura. Nah habis itu dapat 3 iko ngejak bulik dah, gua sanggup lagi dah. Sapinya 5 hanya dapat 3, apa ladingnya kayak itu desa lagi. Wal yurih, tapi itu dan senangkanlah binatangnya. Hati senangkan tuh kayak itu. Amoninya menyembelih misalnya 5 ikong sapi dari jangan di hadapannya menyembelih. Ini ingar juga, aja kawan gue sembelih, ini aku pulang aja. Ya Allah, malu jauhkan sebelum disembelih bari minum. Makanya ada kalau orang di kampung dipupuri dulu sapi, ya Allah dimandiin kan sapi tadi, dihimungi tadi, imbah itu awas kami nak gental, ini padahal hati sebelumnya tadi nah dihimungi dulu. Jangan ini biar anak disembelih biar lapar, selapar-laparnya itu. Nah kita aja nah misalnya anak tulak jauh kada diberi makan, jangan pingsan kita. Nah biar aja jadi kakaknya ya pacak ditatak juga, cuma paling kada sebelumnya ditatak disenangi hatinya sapi tadi, kayak apa menyenangi tahu juga kada kau pandir juga, pokoknya suruh makan suruh minum, jangan dibirakan panas. Nah disenangkan ininya sapinya supaya ya inya gimana bisi perasaan kayak kita juga, cuma bahasanya kita kada tahu ya Allah, bahasanya nang sapi itu kayak apa, kayak naik takut lawan pembakal kalau binatang. Wal yurih, pertama lading jangan kada landap, niki perlunya kita tukang pasahan. Lalu larangan menjual daging kurban maupun kulitnya, jadi haram. Kalau pang pada sembelih daging tadi kulitnya lawan kepala dijual, haram hukumnya kada boleh. Atau misalnya ini mengiyo tukang sembelih, kepala lawan kulit dijadikan upah kesen si tukang sembelih, haram juga kada boleh. Nah, amun hendak mento tukang sembelih, Mas sapi sikung berapa upahnya? Takuni selajur panitia, misalnya 100.000. Nah sudah 100.000, ayo kasih sudah. Imbahnya disembelih sapi tadi. Nah ini kulit lawan kepala kami hadiahkan agen pian. Itu kan bapak. Jangan bahasanya kulit lawan kepala gesen upah pian. Nah kada boleh gitu. Haram itu kada boleh diberikan.
Apa di mana hadis Nabi, la tabi'ul luhumal hadyi wal adahi faqulu wa tasaddaqu wastami'u bijuludiha wa la tatabi'uha. Janganlah menjual hewan hasil sembelihan dan sembelihan udhiyah ataupun hudiyah ataupun pokoknya yang menggunakan kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kamu menjual. Artinya kulit lawan ingat hari waktu di akidah harus dijual ya kulitnya. Nah, kedua, aku menyaksikan di akidah juga. Pulang disembelihnya sapi nih, aku mengikuti kepala. Rupanya belum pagat lagi anu nih, diangkatnya lading. Wah Pak Ji, belum pagat Pak Ji. Tandaknya pulang, bangkai itu jadinya. Nah, ada kawan. Pokoknya kalau belum yakin marah, gental segental-gentalnya sekirat ini urat yang 3 biji ini nah, dasar bujur pagat. Jangan sekali-kali ayam kah misalnya, lamunnya kada paget kau diangkat dulu omenya rajin itik ya lo, wah tataknya no masih terbang lagi sana. Padahal ini sudah anu nih pupus, tapi mungkin 2 kalau aku penyawaan jadi bisa terbang teman, jadi buka ini Madura kan di mana kan sapi yang sampai berapa kali digental hidup terus, nah itu bahaya benar. Terus sapi beuntal atau seperti itu. Apa bilang sana kemari ada simpang paket. Yang pertama adalah kada boleh menjual daging korban. Kalau kesen hadiah boleh, pokoknya kada kesen opah kada boleh. Wah kayak pajar makan kulit serahnya, enak kayak apakah diolah. Tapi ada aja tuh ngolah kulit, karena kawan ulon di Asipa. Jadi kulit tadi di di dinding di atas masjid dipaku karingkan. Setelah setahun nya kada ada sayur, tataknya sedikit sisilnya direndam buagi bulunya tatak halus haro jadi cengor. Aku merasai kayak apa nyaman cengor, nyaman sekalinya mah. Nah ini sayur nah pegarnya gini toh nanam jamur di pojok masjid gitu. Iya sekalinya kulit sapi. Jadinya menikah tataknya pulang mas ini nah sisilnya direndamnya ke banyu. Masalahnya kami suah 2 uleh itu nah baik dauh di akidah karing bana sudah kayak apa aja kumpas masang kulit nih, jadi jangan rendam ke banyu, tapi jangan banyu panas, banyu dingin direndam sekalinya anu juga lama, jadi kalau dipasang jadi dauh bahari waktu pasti berdauh di akidah. Wah ini parah dah dauh kada main lagi dah, padahal berkahnya dauh ini ganal benar tuh lah. Nah, ini kada pakai lagi dauh, kasihan nganan bengaran dauh tepajel dibagi di ujung. Ayolah kada pakai lagi si dauh. Padahal ini tuh jasanya ganal banar bujur aja bang mun bubuan subalah madakan bid'ah banyak zaman Nabi kada bahari mana ada corong emang kada dauh memadahkan di kampung. Ulun ingat nah 75 tahun 80 di Wadah itu belum ada lagi listrik ada lagi tahun 80 tuh. Jadi masjid itu salah satunya dauh yang menandakan tahu waktu, tapi bahar itu heran juga. Perasaanku zaman kakanakan setpal tuh nah mendengar bunyi dauh tadi. Padahal kada ganal dauh ya 3 kali inilah. Tetapi nyaringnya, nah mungkin bahari tapi berisik saku di kampung. Jadinya dauh tuh jauh menjangkau. Subuh kedengaran. Lalu larangan memberikan daging kurban sebagai upah. Nah tadi artinya kita tidak boleh memberikan daging kurban sen upah, tidak boleh. Bacaan menyembelih kurban, nah ini perlu juga kalau di rumah anak menyembelih anak itik, nah ya lah. Nah, di rumah anak itik kayak ini sembelih atau menyembelih burung pipit, kayak apa dagingnya burung pipit. Yang jelas kita berniat, nah ya lah. Arti niatnya apa? Bismillah Allahu Akbar. Jadi kalau usah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Tapi ya landaplah. Kalau ayam minimal namun karter kah, ayam bahasa belading bahasa. Jangan sampai ayam aja bilang kita nengkar simpang paket ayam toh. Apalagi kambing, kasihannya sampai tetangga tangis marit lading digentalnya toh. Ada pagat-pagat. Lalu berapa umur kambing yang boleh dikurbankan? Kalau unta, umur unta 5 tahun naik ke 6 unta. Ada wadah kita bu unta.
ya no, mungkin di bubuan Arab sana. Jadi unta antara umur 5 naik ke atas, karena unta ini harganya larang sampai 30 sampai 50 jutanya. Mereka sapi udah kita ini lagi larang juga nih, sudah mulai larang dah. Kemarin pengurus masjid di mana tuh datang ke Kelampangan, sapi harganya sudah 29.500. Nah, jadi yang mau hendak mencari sapi jangan parak waktunya. Lalu sapi umurnya berapa? Kalau sapi umurnya minimal 2 tahun ke atas, jangan 2 tahun ke bawah sapi. Kambing domba itu kayak Pak? Ada tahu juga bentuknya kambing domba? Kambing domba, nang putih-putih itulah. Wedus gembel. Wedus gembel. Wedus gembel tahu omon domba. Sekarang tahu. Wedus gembel yang keriting itu, itu minimal umurnya 1 tahun. Adapun kambing domba ada ke domba kita, ada domba Arab. Amun buan sana itu kira-kira kambing itu lekas ganal. Jadi 6 bulan aja sudah boleh dikorbankan. Nah, ini kambing biasa atau kambing kacang. Wedus kambing kacang itu kambing kita deh, buan pangkoh itu kambing kacang. Kambing di kampung nih kambing kacang katanya. Minimal umur 1 tahun. Nah, 2 tahun ketuhaan tiba apa ngarannya layat. Mun bejanggot itu masih harus bejanggot, cuma aman 2 tahun kelayatan. Jadi minimal kalau kambing kacang nang kayak bun kita nih 1 tahun naik anak naik kedua. Nah itu diantaranya hukum kita atau tata cara kita berkorban. Siapa tahu Allah memberikan kelebihan kepada kita sehingga kita mau berkorban, berbagi kepada orang lain. Karena apa? Kelebihannya nanti si korban tadi nanang kedua sebutin lagi. Lamun kita berkorban binatangnya yang sehat, jangan nang bebelor. Kalau mau mencari matanya bijak sebelah, kayaknya di akhirat padang masarnya pisah sebelah juga matanya. Karena jadi tunggangan kita kan. Lamun kita nang kampungnya gagah nahapnya ibu kah nang kayak keledai. Waktu keledai itu dibawa mengambil Nabi Muhammad ke Mekah, lawasan nggak lagi sedikit memanakib sedikit lah. Nah sedikit memanakib ngantuk minum kopi lu biar kadang ngantuk, nyatai kadang ngantuk kisah lah. Kisah keledai gagah ada keledai. Halimatus Sa'diyah, orang-orang daripada Taif turun ke bawah karena musim kemarau, musim kering kata Bapak. Mereka turun ke bawah ke Mekah mencari susuan, ambil upah. Jadi rombongan dari Madinah, dari Taif itu sudah banyak orang. Sementara Halimatus Sa'diyah termasuk orang yang paling miskin tulakan. Apa syairnya? Mamadda li khairil khalqi ada ahadun illa wa bihi sa'ida. Mamadda, tidak ada orang yang mengulurkan tangan. Li khairil khalqi ada, bagi siapa orang yang paling bagus Nabi Muhammad. Illa wa bihi sa'ida, melainkan sa'ida adalah Halimatus Sa'diyah yang mau. Kisahnya tulakan dari Taif ke Mekah mencari bayi upahan. Jadi kendaraannya ampunnya si Halimatus Sa'diyah itu keledai nang uyuh benar, angkara makan kurus jalan. Jadi rombongan Halimah itu ada yang berkuda, ada yang berontak, bahari deh. Jadi sudah sampai orang-orang di Mekah, Halimah itu masih di pertengahan jalan. Apabila juga aku sampai, jadi orang Mekah itu sudah berputar dah, masing-masing yang mencari. Akhirnya ada yang masuk singgah kepada rumah Nabi, Siti Aminah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, mau kami mau nanya, kami adalah orang dari Taif, hendak menakunakan, adakah di sini bayi yang mau kami susuan, kami ambil upah susuan? Ada, jarnya. Ujar Siti Aminah, cuman kami ini orang miskin, kada bisa beri upah kepada orang lain. Keluarnya tulak. Kada mau datang lagi orang dari Taif, mengetok lagi rumah seperti itu. Wahai ibu, adakah pian bisi anak bayi yang kami bisa kami pelihara, mengambil upah susuan? Ada, cuman kami kada bisa memberi upah selayaknya karena kami ini orang miskin. Orang anak bayi ini abahnya sudah kagak ada, sudah meninggal, kada jadi pulang. Akhirnya semua kawan Halimah Sa'diyah sudah dapat semua berselisihan.
Inya itu Halimah tuh baru datang, kawan belikan dah bu bayi. Ujar Halimah, umailah dapat juga kah aku di Mekah dapat bayi susuan. Ayo bertawakalan bahasa kita nih banyak keliling Akhirnya sampai di rumah Siti Aminah, diketok, assalamualaikum ibu. Belum diketok, assalamualaikum. Ujar Siti Aminah, ini kayak nang tadi pulang nih. Tadi sudah bertiga datang ke rumahku nih, jar kada datang kan aku nih mau anakku. Cuma ujar Aminah diketoknya pulang hari dibuka. Ujar Aminah, jangan-jangan kami seperti tadi. Jar Siti Halimah, emangnya ada apa bu? Hanin Siti tadi ibu Halimah bertakon. Tadi sudah ada orang bertiga ke sini menanyakan tentang anakku ini, anak memelihara anakku. Mereka semua nggak mau gara-gara kami ini gak ada punya ubah. Tapi ujar Halimah, emangnya ada apa? Kami ini orang miskin, abahnya ini anak yatim, jadi kami kada bisa memberi upahan selayaknya. Lalu ujar Halimah, oh iyalah, dipikir-pikirnya aku nih kesini tujuannya mencari gawian, mencari upahan. Lamun aku bawa bayi boleh ke Taif kada bawa upah apa aku gawe. Akhirnya keluar putarnya mencari di Mekah, sudah kada ada lagi bayi, berbulik pulang ke situ. Kenapa? Jar Aminah, dia ketok lagi, ibu kami mau mengambil anak ibu. Nang kayak ujar dilah matinya, daripada aku boleh ke Taif kada wabah apa-apa, udah kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan bayi tadi membawakan keberkahan lawan aku. Akhirnya baliklahnya ke tempat Siti Aminah. Lalu diketok pulang Aminah, wahai Aminah, ulun mau dah bawa anak pian. Insya Allah kayak apapun jalannya. Waktu mendengar ucapan Halimah seperti itu, lalu Ibu Aminah langsung mukanya senyum. Padahal begitu melihat mukanya senyum, Halimah pun ikut senyum, seakan-akan kerinduan Halimah ini ingin memeluk pada Rasulullah. Nah, begitu sudah mendengar seperti itu, lalu diambilkan bekal-bekalnya, mau dibawa Halimah, disiapkan. Lalu diambillah Rasulullah oleh Siti Aminah. Ujar di dalam hati Halimah, rasanya nih aku hendak benar memeluk orang anak bayi ini. Lalu begitu sampai ditaruh, dikasihkan Aminah, begitu dibuka muka penutup kain yang lembut, Nabi Muhammad spontan senyum dengan Halimah. Disitulah Halimah itu begitu indahnya, senangnya hati kada. Akhirnya langsung dipeluk Nabi Muhammad Sadiah, pokoknya aku harus pulang. Akhirnya setelah siap, lalu Halimah keluar mencari keledai. Nang ampunya tadi, keledai kuat, nang hendak dikorbankan. Jangan samping yang pincak, jangan kambing yang cacat, jangan kambing yang luka. Begitu keluar melihat keledainya sudah berdiri gagah. Ujar Halimah, di mana keledaiku tadi? Maka keledaiku tadi duduk aja ngomena, lucut kata makan. Ujar sekalinya apa? Mendengar Halimah tadi hendak membawa Nabi Muhammad. Si keledai tadi berprasangka dalam hatinya, aku hari ini hendak membawa orang yang paling mulia. Walaupun aku kada kuat, harus kuatkan, harus kusemangatkan, harus kuat. Berdiri, karena keledai tadi kada tahu lagi, pokoknya aku berdiri. Ujar Halimah, iyakah jago ini keledaiku? Bah dilihati, dasar bujur ya keledaiku, kenapa gagah benar? Udah ya kada apa, akhirnya berangkat. Setelah berangkat, disitulah Allah memberikan namanya irhas. Artinya irhas itu sesuatu yang terjadi kepada seseorang, kepada Nabi yang waktu Nabi itu belum diangkat menjadi seorang Rasul. Ternyata rombongan tadi kan Halimah datang, buahnya bulikan dah, bulikan sudah. Sekalinya beliau bulik sampai ke kampung, buahnya belum ada yang datang lagi. Nah, belum ada yang datang lagi. Halimah sampai sana, pada di rumah Halimah itu semua kering. Begitu Halimah datang, seakan-akan rumah itu sudah menyambut, ditumbuhi dengan rerumputan hijau. Ujar rumput, aku hari ini hendak menyambut orang yang terkasih Sayyidina Muhammad, makanya aku tumbuh. Orang di kampung kada ada yang tumbuhnya rumput, rumput. Begitu masuk ditaruhlah Nabi Muhammad di rumah. Begitu dilihatnya, senyum lagi Nabi Muhammad. Semangatnya Siti Halimah itu makin besar. Lalu ditaruhnya. Lalu kepikiran Siti Halimah hendak memberi makan lawan keledai tadi, mengambilkan lading. Ternyata apa? Ujar rumput tadi menyerahkan diri kepada keledai. Berjalan. Ja'ad lidawatil asyjar sajidatan
tamshi ilaihi ala sakim bila qadami. Ja'at lidakwatihi, datang tanpa dipanggil. Asjaru jahidatan, sujud kepada Rasulullah. Tamshi ilaihi, berjalan si rumput tadi ilaihi kepada Rasulullah, bila sakin, walaupun kada berbatis. Rumput tadi mendatangi seorang, minta dimakan oleh keledai. Ayo. Kenapa? Saking himungnya rumput, no, aku ada berkat Rasulullah. Keledai aku ada berkat Rasulullah. Halimah ada berkat Rasulullah. Makanya aku berpersahkan diri, menyerahkan kepada keledai, supaya keledai tadi uyuh bekas membawa orang yang paling mulia. Makanya aku kada usah ditatak wah Halimah, aku nang menyerahkan diri kepada datang rumput tadi berjalan mendatangi keledai. Gara-gara apa? Bersyukur Nabi Muhammad mau datang ke rumah Halimah. Lalu kambing nang asalnya kurus kada ada susunya. Begitu Nabi Halimah mau ke belakang, setiap Halimah tuh mengambil sesuatu masih melihat wajah Rasulullah. Jadi dilihatnya lagi, senyum lagi Rasulullah, datang ke belakang. Ternyata kambing susunya hibak, tinggal cerat. Nah, itu keberkahan daripada Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, kita mendapatkan keberkahan dengan amalannya kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbi ya nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه في هذا المجلس مبارك بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة. ونقدم ذلك لله سيدنا نبينا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان بإذن الله أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم ثمة ذلك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا أروي عن رملي بن عثمان هجة قالوه بنتي أنجاو ساريمان بن أميس مستانية بنتي إبد شاكلة بنتي أنang رملي يونس أفيني بن باسوني أنang دردياني بن ساريمان خوصن روحي محمد زيني بن عبد الله ركيجي أحمد كوسي بن جمري أوصل اللهم ذلك من إليهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار ونجة لهم من النار وعتقا وشيرا وفتكا لهم من النار. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم رحمتنا عامة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مغفرة وحفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.